HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Om Yang Widi, ku baca sloka sucimu, Patram puspam palam toyang, dibalut keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi, ku bersimpu di kakimu dengan setangkai bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om Yang Widi, Om Yang Widi, Rahajang Rau di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga selalu becek-becek dalam karunia Yang Widi. Hari-hari kita masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan bersih tangan, memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas radar dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Wartam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap bersama HiTV Channel 3. Om Yang Widi, ku bersimpu di kakimu dengan setangkai bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan setutup bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau ajarkan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan setutup bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau ajarkan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. What? Wartam on the spot. Sebuah rekaman lensa dipetik langsung dari sumber berita. Karena itu Watts menampilkan orisinalitas, nuansa, dan suasana aslinya. Pemirsa HiTV, jumpa lagi dalam Watts Wartam on the Spot. Kali ini saya berbangga karena Galeri Bukuku punya momen yang sangat-sangat langka. Tiba-tiba Ibu Gubernur Putri Suwastini Koster muncul di Galeri Bukuku dan sangat antusias karena Galeri Bukuku menampilkan buah karya buku-buku agama Hindu nan apik. Ibu Koster menanamkan kembali
semangat ibu rumah tangga dalam program Hati PKK. Bayangkan sekali berkunjung, Ibu Gubernur memborong 20 judul buku cerita agama Hindu. Seperti apa? Mari kita lihat dalam Jelajah Tanpa Kata, Menganyam Mozaik Budaya. Hanya ada satu orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Pemirsa Hai TV, selamat datang dalam program High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma, khusus menemani teman-teman belajar di rumah. Saya Putri Sasmita akan menemani teman-teman dalam acara public speaking, khususnya tutur sebelum tidur. Mari kita mulai dengan cerita Cangak Hitam dan Cangak Putih dari buku Garuda Tantra Nidya Tantri. Mari kita mulai. Di samping Telaga Warna Hutan Malawa, seekor bangau alias cangak putih sedang merenung sendirian. Ia merana sambil meraba paruhnya. Cangak Hitam datang menghampiri Cangak Putih dan lalu berkata, "Ups, hai Putih, kenapa kau jadi pendiam begini?" "Aku lapar, Hitam." "Kalau kau lapar, kau makan saja. Di telaga kan ada banyak makanan." "Tapi paruhku sedang bengkak. Sakit, Hitam." Wah, tumben-tumbennya kau sakit. Biasanya kamu yang paling rakus." "Iya, kemarin aku makan di Sungai Lawa, sungai yang banyak ikan dan lezat. Aku makan terlalu banyak, sampai-sampai perutku penuh. Dasar si rakus." Pada saat itu, kulihat seekor ikan motok sedang berenang. Aku segera mematuknya, tapi paruhku menghantam sesuatu yang keras. Aku kesakitan, kepalaku bergetar sampai pusing. Ikannya berenang sangat cepat, sampai-sampai paruhku lolos menghantam sesuatu yang keras, licin, dan mengkilat. "Apakah kau tahu, Hitam?" "Bukan ikan, dasar. Masa aku tidak bisa membedakan ikan dan makhluk lain?" "Ternyata kau tidak hanya rakus, kawan, tapi kau juga bodoh. Dia berenang sangat cepat, lagi pula karena kekenyangan, penglihatanku kabur.
Semua kelihatan buram. Punggungnya keras seperti tempurung. Kepalanya kecil dan bisa keluar masuk dari badannya. Dia juga berenang menggunakan 4 kaki kecilnya. Wah Putih, kamu nggak tahu? Itu kura-kura alias penyu. Dasar, kamu cuma tahu makan dan makan. Ya, itu hewan berpunggung sekeras tanduk. Kepalanya masuk ke dalam badannya. Oh, jadi mungkin kemarin yang kupatuk itu kepalanya, lalu kepalanya masuk ke dalam badannya. Wah, aku kecolongan lagi nih. Mungkin karena kekenyangan, jadi aku kurang waspada. Makanya jangan rakus, makan secukupnya saja. Si cengkak putih cemberut mendengar perkataan si cengkak hitam. Dia berpikir, kalau saja aku mengetahui kura-kura kemarin, pasti aku tidak akan makan terlalu banyak dan paruhku pasti tidak akan sakit. Penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Makanya jangan rakus, karena sifat rakus loba bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Nah teman-teman, itu tadi cerita 2 bangau atau alias 2 cangak yang sangat sederhana, tapi memberi penjelasan yang sangat dalam. Maaf kalau ada yang salah. Sampai jumpa di program high school berikutnya. Salam damai channel 3. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah. Strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, jumpa lagi dalam program acara Ngopi, Ngobrol Inspiratif ditemani Kopi Esko, Exploring, Searching, Coaching di Kedai Ngopi. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Yoga Segara, seorang antropolog dan juga kolumnis Wartam yang akan mendiskusikan tentang tema bahasan kita kali ini, boarding school. Seperti apa, bagaimana, dan apa saja yang akan dijelaskan, kita simak setelah yang satu ini. Ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Yorti, Pak Yoga Segara? Ya, baik-baik. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan Pak Yoga. Berbicara tentang pendidikan, Ya. bagaimana konsep boarding school ini dalam kehidupan?
Oke, konsep apa tadi? Boarding school. Ya. Istilah ini mungkin terlalu baru banget gitu kan. Tapi kalau kita baca kembali cerita-cerita di masa lalu gitu kan, atau proses belajar orang-orang di masa lalu, sebenarnya ruh dari boarding school itu sudah ada ketika orang-orang belajar di zaman Weda, terutama di masa Upanishad, lalu dilanjutkan juga ketika masa masa Mahabharata, Ramayana. Kita masih ingat dengan Begawan Bumir, gitu kan, yang memiliki 3 orang murid dan mereka tinggal bersama gurunya di satu tempat, di satu ashram, dan mereka hidup di situ dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi istilah boarding school itu sebenarnya kalau mau kita dekatkan maknanya itu sudah ada seperti di masa lalu. Memang ya tidak seperti yang kita lihat hari ini bahwa boarding school itu dengan tempat yang megah, orang rame-rame di situ dalam satu tempat. Di masa lalu itu terseleksi, ya, orang-orang yang diterima sebagai murid itu terseleksi dan seleksinya ketat. Tidak hanya soal fisik tapi juga rohani, gitu kan. Dan sedikit diterima, ya karena mungkin bicara resources ya, jadi tidak ada kemampuan mereka untuk membuat sebuah ashram yang besar seperti di masa lalu. Gitu. Nah, kalau bicara tentang kekinian ya, saat ini Pak, konsep ini bagaimana Pak? Boarding school tentunya. Ya, saya pikir tetap relevan, meskipun kemudian harus dipahami bahwa secara bentuk, gitu ya, secara kulit ya mungkin sudah mengalami perubahan. Dan itu saya pikir tidak ada masalah, karena tantangan ataupun kemauan zaman hari ini gitu kan, tidak memungkinkan konsep boarding schoolnya di masa Upanishad berlaku seperti di zaman modern seperti sekarang. Rasanya tidak mungkin gitu kan. Bahwa kemudian itu dimodifikasi gitu ya, itu nggak ada masalah gitu kan. Dan persoalannya kan kemudian adalah apakah di dalam kebudayaan Bali atau di Hindu konsep ini bisa diterima oleh banyak orang. Itu dia tantangan kita Ya. juga. Ya, terakhir Pak, sebagai closing statement, hal-hal apa saja yang ada dalam konsep boarding school ini dalam kaitannya dengan situasi sekarang Pak, di tengah pandemi ini, belajar dari rumah? Ya, karena itu yang saya maksud bahwa modifikasi dari proses belajar boarding school di masa lalu dengan yang sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini ketika anak-anak kita belajar melalui teknologi, gitu kan. Meskipun tidak semua proses belajar dari rumah itu menyenangkan atau mengasihkan, karena menjadi beban juga. Pertama bagi guru, kedua bagi murid, dan jangan lupa bagi orang tua, gitu kan. Banyak hal yang kemudian ini menjadi sebuah tantangan, dan saya pikir lagi-lagi kita bisa belajar dari keadaan ini. Di masa depan, ya proses belajar seperti ini akan menjadi sebuah tren, ya, dan ini sedang dirancangkan oleh Kemendikbud bahwa proses belajar dari rumah itu akan dilakukan sampai akhir tahun, dan ini kita akan dibiasakan untuk menerima kenyataan ini, gitu ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih atas penjelasannya Pak, tentunya tentang situasi saat ini, belajar dari rumah, juga kita kaitkan dengan boarding school. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan Ngopi Ngobrol inspiratif memberikan manfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Yuda Segara pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Seperti wastra Nusantara, keragaman etnik dan warna adalah perbedaan. Dan anyaman benang Bhinneka adalah tunggalikanya temali toleransi. Sementara warna-warni adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara.
Saya Diah Falicia untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan, yang didukung oleh Butik Buku Hindu. Sebentar lagi Anda dapat menyaksikan Sundari Nada, makna di balik nada. Maria mati karya, amati lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kemah hati, tinggalkan sang kelana hati. Dari ujung sepi ku cari yang hakiki, menggali-gali nyepi, mencari sang yang widi. Di kegelapan bumi saat mati geni, nyalakan cahaya hati, mencari sang yang widi. Lalu siwakan hati, jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur brata nyapi. Maria mati geni, Maria mati karya, amari lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kemah hati, tinggalkan sang kelana hati. Kegelapan bumi saat mati geni, nyalakan cahaya hati, mencari sang yang widi. Lalu siwakan hati, jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur brata nyapi. Sambil mematri janji dalam hati nurani, pagari jiwa ini dengan catur brata nyapi. Lalu ikatkan janji demi hati nurani, pagari jiwa ini untuk menjaga harmoni. Maria mati geni, Maria mati karya, amari lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kemah hati, tinggalkan sang kelana hati. Atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan. Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita.
Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan ke seluruh pelosok hati umat Hindu Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap satu keyakinan bahwa hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later. Have a nice day. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.